mengarahkan tim. Betul seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita jadikan forum ini sebagai Betul. tempat untuk edukasi, koordinasi, dan berbagi pengalaman dengan cara yang positif. Nah, saya juga ingin mengingatkan, setiap peluang harus dipahami dengan baik. Jangan hanya melihat hasil akhirnya ya, tetapi pahami proses, sistem, dan bagaimana kita bisa membangun sesuatu secara berkelanjutan. Semoga sumber dana ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Mungkin dari saya sebagai pembukaan saja, selanjutnya nanti Master langsung untuk menyampaikan beberapa kalimat mungkin ya. Kalau materi mungkin hari ini belum dimulai, karena ini masih perdana ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Bismillah, kita mulai perjalanan ini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada beliau Master Muin. Silakan Baik, Master. tes. Bisa didengar? Jelas. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita membiasakan diri dulu ya. Persiapan untuk aktivitas Zoom yang rutin yang akan kita adakan nanti ke depannya. Nah, kalau training khususnya grup kelas ini ya, kelas Master AI ini, nanti kita akan adakan secara fleksibel ya, bisa siang atau bisa malam, kalau minggu bisa pagi, ya, semacam itu. Selama 1 minggu ke depan, insya Allah pembekalan akan kita optimalkan, kita tumpahkan semuanya kepada para leader atau penggerak-penggerak awal ini. Terlebih lagi dari skill kepribadian kita masing-masing untuk menggerakkan komunitas kita ke depannya ya. Jadi kesempatan malam hari ini kita nggak akan membedah panjang lebar terlebih dahulu, termasuk materi-materi dan lain sebagainya, tapi malam hari ini pembiasaan diri dulu. Bagi yang mungkin baru sekali ya, baru mulai membiasakan diri menggunakan Zoom, khususnya Zoom-nya ini versi handphone ya. Nanti ke depan kita pakai layout ataupun PDF atau slide-nya itu versi potret ya. Jadi handphonenya berdiri, tidak tertidur, biar terlihat jelas. Ini gambar dari PDF terlihat jelas semua atau tidak ini? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Kira-kira slide yang seperti ini lebih optimal atau slide yang tertidur? Nah, kalau pengguna menggunakan handphone, ini lebih optimal, Mas. Lebih ya, jelas ya malah. Jadi nanti ke depan kita lebih optimalkan menggunakan versi handphone saja ya, kan? Karena kebanyakan komunitas kita menggunakan handphone semuanya. Jadi slide-nya lebih jelas, lebih terlihat besar gitu daripada gambar yang landscape ya semacam itu. Nah, sebelum saya nanti membahas tentang materi-materi apa saja yang akan kita bedah selama 1 minggu ke depan, sebelum saya berangkat ke KL ya, acara grand launching, ya, soft launching ya, semacam itu di KL nanti. Yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya, penguasaan secara basic ya tentang Bitwin ini, baik dari sejarah berdirinya, ownernya, maupun simple marketing plan-nya ya. Nanti kalau fix marketing plan itu nanti di tanggal 7 Juli ya, peresmian perilisan semuanya ya. Itu baru disampaikan secara global, tapi secara simple, secara sementara itu yang sudah diberikan ke dalam grup-grup. Nah, ini sekilas ya saya menyampaikan ulang agar teman-teman yang kemarin masih belum memahami secara lebih dalam, ini setidaknya bisa menyampaikan kepada relasi-relasinya, sahabat-sahabatnya, tetangganya, maupun keluarganya. Ya, ini adalah proyek besar ya, big project-nya yang dikeluarkan dengan nama Bitwin Exchange ya, sebuah exchanger yang dikonsentrasikan kepada koin win nantinya ya, berupa sistem cloud mining berbasis AI teman-teman semuanya. Nah, potensi income-nya jangka panjang ya.
kita membentuk komunitas ini bukan komunitas sesaat yang hanya sekedar memberikan airdrop setelah itu selesai. Tapi kita membuat sebuah komunitas ini bisa bergerak terus-menerus sampai supply koinnya yang dikeluarkan itu 77 juta itu habis nantinya dengan sistem mining plus network marketing. Begitu teman-teman semuanya. Nah, poin berikutnya adalah ini adalah sebuah project penyempurna dari berbagai pengalaman yang pernah viral-viral di dunia cryptocurrency ya. Ownernya sendiri adalah maniak networking sebagai leader ataupun sebagai penggerak komunitas juga. Jadi beliau memahami betapa banyaknya kripto-kripto yang viral dengan strateginya itu dibaca semuanya dan dicoba untuk diterapkan di dalam proyek besar ini ya, semacam itu. Nah, big project Win Group ya teman-teman semuanya, Win Ecosystem. Nah, ini banyak sekali yang akan di launchingkan nanti. Semuanya lengkap, kita tunggu sesinya di saat launching nanti di tanggal 7 Juli ya. Ini sekilas-sekilasnya saja, yaitu Bitwin Exchange ya sebagai exchanger utamanya. Nanti ada WinChain, ada Win Wallet ya, payment gateway ini untuk membayar berupa scan QR code ya, seluruh konvensional apapun lah ya, baik online maupun offline konvensional. Ada WinChat. WinChat ini media sosial yang dikhususkan untuk komunitas-komunitas cryptocurrency nantinya. Ada WinPay ya. Ada WinTrade nanti platform trading yang seperti umumnya exchanger-exchanger yang lain dan itu. Win AI ecosystem, Win Cloud Mining, Win Mining semacam itu. Ini big projectnya. Jadi teman-teman pahami, saya sekilas saja ya malam hari ini karena hanya penguatan kepada mitra-mitra yang sudah mengetahui informasi sebelum-sebelumnya. Adapun jadwal presentasi nanti kita akan buka tersendiri dan kita jelaskan lebih detail dan panjang teman-teman semuanya. Tapi ini saya sekilas ceritakan atau sampaikan ke teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa menyampaikan ulang kepada komunitas yang ada. Nah, ini profile owner teman-teman semuanya. Datuk Sri Niki, DS Niki. Nah, ini sebagai ownernya ya. Beliau memiliki 8 perusahaan besar ya, yang kecil-kecil nggak dihitung ya. Karena yang kecil-kecil itu banyakin slide nantinya. Ya, 8 perusahaan besar yang beliau rintis dan hingga saat ini sudah sukses menghasilkan ya profit yang cukup tinggi ya. Salah satunya adalah exchanger yang disebut dengan Ju.com. Nah, logonya ada di paling bawah kanan itu ya. Nah, Ju.com ini adalah proyek yang lumayan besar yang paling disukseskan oleh beliau ya, sehingga mencapai pengguna sampai 50 juta pengguna dan masuk di 100 negara. Nah, dari pengalaman Ju.com ini, beliau ingin membesarkan dengan konsep yang lebih berbeda teman-teman semuanya. Akhirnya muncullah yang disebut dengan Win ya, menjadi seorang pemenang nanti, menjadi komunitas pemenang ya, agar komunitas-komunitas ini semuanya merasakan kemenangan khususnya di dunia ekonomi, khususnya penghasilan secara digital. Nah, Win ini dioptimalkan dengan sebuah peluang sekaligus momentum teman-teman. Apa momentumnya? Yaitu yang pertama adalah company ini mengeluarkan budget dana marketing senilai 10 juta US dollar yang semuanya dialokasikan sebagai permodalan teman-teman semuanya. Nah, permodalannya ini sebenarnya diberikan secara totality ya, itu 100.000 user yang masing-masing usernya adalah 100 dolar. Nah, karena banyak perdebatan, karena banyak kompetitor yang bahasa umumnya itu ngamuk-ngamuk ataupun mau menjatuhkan ya, maka kita simpelkan ya dengan kuota ataupun kuantiti 25.000 per fase teman-teman semuanya. Nanti akan ada 4 fase. Nah, ini lebih realistis ya, 25 user. Nanti fase berikutnya 25 user dan begitu seterusnya sampai habis kuota 10 juta US dollar. Nah,
Momentum yang saat ini kita bisa lakukan adalah momentum di mana kita menyusun tim penggerak, teman-teman, bukan untuk follower. Jadi teman-teman maaf semuanya ya, yang mungkin hanya sekedar follower, yang hanya untuk ikut-ikutan saja, ya mungkin nanti saja ya setelah fase follower dibuka. Karena fase saat ini terus terang harus kita sampaikan, ini adalah fase penggerak yang dimana orang pengen bangkit, yang dimana orang yang kemarin jatuh-jatuh kena scam, jatuh-jatuh kena apa namanya HI, Ponzi dan lain sebagainya, ini pengen bangkit, inilah momentumnya. Perusahaan mencari para penggerak-penggerak awal untuk membangun sebuah komunitas. Jadi semua potensi benefit-benefit yang akan di-share nanti khusus para penggerak terlebih dahulu. Nah, ditambah lagi teman-teman semuanya, kondisi saat ini adalah kondisi di mana perusahaan ataupun developer itu memfilter para penggerak-penggerak awal. Ya, perusahaan nggak mau apa namanya rugi ya, hanya sekedar ngeluarin uang begitu saja secara cuma-cuma. Artinya apa? Penggerak-penggerak ini ada kemauan tidak berusaha dan berjuang membuat sebuah akun yang real, kan gitu. Karena sebelumnya sudah terfilter ya, ada banyak multi account yang sudah dihanguskan oleh perusahaan di fase sebelumnya ya, fase sebelum update ke Bitwin ya, masih di ju.com itu ada sekitar 3.000-an itu langsung dihanguskan, kedeteksi multi account semuanya. Nah, di saat itu maka developer ini memfilter untuk awal-awal ini, masa free ini, apalagi masa penggerak ini, diperketat ya untuk registrasi. Nah, setiap jalur atau setiap harinya itu dibatasi dengan sekitar 200 hingga 300-an akun teman-teman semuanya per satu jalur email. Nah, karena yang dideteksi rata-rata mayoritas komunitas pengguna Gmail, maka Gmail lah yang apa namanya terfilter ya, terbatasi. Kemudian muncul pada gunain Yahoo. Yahoo pun awal-awalnya lancar semuanya, kemudian dibatasi lagi dan begitu seterusnya. Nah, strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk memfilter para penggerak-penggerak yang real ya, yang asli ada enggak sih sebenarnya kan itu. Jadi untuk menangkal multi akun di fase 1 ini khususnya ya, apalagi nanti di fase kedua, karena kalau fase kedua ini sudah sistemnya ketat ya, karena sudah menggunakan KYC semuanya ketika untuk start semacam itu. Nah, poin berikutnya adalah kita saatnya meraih peringkat teman-teman semuanya setinggi mungkin, kalau bisa sampai level 4 ataupun level 5 ya, untuk menghasilkan cuan sampai $1.000 per hari teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali ya. Perusahaan memberikan kesempatan untuk siapapun orangnya. Entah dia pemula, entah dia gaptek, entah dia leader, atau entah dia pernah kena scam dan lain sebagainya. Ini peluang buat teman-teman ataupun komunitas di seluruh dunia untuk mulai bangkit membentuk sebuah komunitas dengan peluang permodalan tadi. Nah, yang terakhir adalah potensi kenaikan harga teman-teman semuanya. Nah, kenaikan harga ini ditargetkan betul-betul dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, yaitu pengalaman di ju.com, itu ada Jucoin teman-teman semuanya. Jucoin itu awalnya juga sama, dimulai dari harga 0,01, tapi saat ini sudah tembus dan sukses mencapai harga $10. Itu tanpa network marketing, dan itu pun tanpa mining teman-teman semuanya. Apalagi project yang terbaru ini, Bitwin, dengan network marketing, dengan mining, plus dana marketing 10 juta US dollar teman-teman semuanya. Ya, jadi kenaikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, sampai 100.000 kali lipat teman-teman semuanya. Kira-kira menurut teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini hal yang mustahil atau tidak teman-teman semuanya? Mustahil atau enggak ini? Tidak mustahil. Ya, Karena dengan akun real ya, itu nanti tidak Tidak real. ya. Apalagi dengan pengalaman yang sebelumnya, yaitu ju.com teman-teman semuanya. Nah, saya lanjutkan. Ini pemahaman agar teman-teman ada bekal ya untuk penyampaian ke komunitas yang ada. Ini sejarah Jucoin ya.
Ju.com saya sampaikan sebenarnya ini nggak harus dimasukkan di dalam slide ini, tapi ini penting juga saya sampaikan, saya masukkan untuk penggerak-penggerak awal saja ya. Nanti kedepannya nggak masuk ke dalam slide ya. Nah ini hal-hal atau komunitas-komunitas tertentu saja yang bisa mengetahui sejarah semacam ini. Jucoin ataupun Ju.com ini berdiri dari tahun 2013 teman-teman semuanya. 2013 itu berdiri dengan platform exchanger all in one ya. Jadi bukan kripto teman-teman. Ya, jadi seperti apa namanya platform broker trading lah semacam itu. Ya, buat trading forex, emas dan lain sebagainya. Awalnya seperti itu. Tapi dengan adanya bermunculan tentang potensi kripto saat itu, maka Jucoin atau Ju.com ini ya Ju.com ini mulai mengemas platform exchangernya ini menjadi exchanger cryptocurrency teman-teman. Nah berjalan waktu sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa Ju.com ini owner awalnya bukan Pak Niki teman-teman semuanya. Ya, namanya Samili. Kalau teman-teman boleh cek di Google atau di mana jejak digitalnya masih terlihat. Nah, Samili ini adalah kawan karibnya Pak Niki ya. Tapi Samili ini dengan punya kebiasaan latar belakang yang enggak berubah-berubah, suka lebih ke arah apa namanya perjudian ya, ibaratnya emang aktivitas daratnya ini cerita secara apa ya kawan karib lah, suka ke kasino dan lain sebagainya. Maka platform-platform ataupun program-program, project-project yang kerjasama dengan Ju.com itu lebih ke arah sana rata-rata. Nah, sehingga banyak sekali platform yang muncul seperti Gbank dan lain sebagainya itu mendekat, merapat ke platform Ju.com ini. Nah, kemudian digerakkan dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang tidak berjalan bahkan sampai scam dan lain sebagainya. Maka di saat itu Ju.com ini mulai turun ini, pamornya mulai turun, brandingnya mulai turun. Nah, sampai di titik terendahnya itu nggak ada hanya 1% sampai 2% saja orang yang melakukan transaksi di Ju.com. Nah, akhirnya Pak Samili ini ya beliau ini ya sudah apa namanya frustasi untuk membangun dan mengembangkan Ju.com. Nah, di awal tahun 2019-2020 itu sudah mulai dinego oleh Pak Niki teman-teman semuanya ya. Dinego oleh Pak Niki untuk serah terima seluruh saham dari Ju.com. Nah, tepatnya mulai tahun 2023 teman-teman semuanya. Pak Niki ini mulai kemas Ju.com ini dengan branding-branding ataupun profil-profil ataupun sistem-sistem yang lebih ketat lagi. Nggak sembarangan platform bisa bekerja sama, nggak sembarangan project bisa masuk ke dalam Ju.com. Dengan strateginya, dengan cara-caranya, dan kantornya pun akhirnya dipindah ke Dubai teman-teman semuanya. Yang saat ini masih ada di Dubai. Nah, di saat itu Pak Niki mulai gerakan di area Hong Kong, China, Korea, Taiwan, dan lain sebagainya. Area itu ya. Akhirnya mulai banyak peminatnya, mulai banyak yang menggunakan sampai merambah hingga saat ini mencapai 50 juta pengguna dan masuk ke 100 negara. Nah, itu sejarahnya. Jadi teman-teman semuanya dengan pengalaman tersebut, suksesnya yang dibangun oleh Pak Niki tersebut, maka Pak Niki berinisiatif memunculkan anak perusahaannya yang disebut dengan Bitwin Exchange ini. Yang dimana para penggerak-penggerak awal sengaja, ya, sengaja apa? Sengaja dibuat sebagai saksi mata bahwasanya mengawali merintis melalui Ju.com. Ya, saat itu kita sama-sama saksikan registrasi melalui Ju.com dan win-nya pun ada di sana kan gitu. Nah, disitulah Pak Niki menggambarkan bahwa penggerak ini harus tahu, nah, bukan hanya diceritakan tiba-tiba cerita muncul dengan Bitwin Exchange, nah, diceritakan ini adalah anak Ju.com dan lain sebagainya, anak perusahaan Ju.com. Nah, itu kan kurang
kurang lengkap atau kurang meyakinkan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, komunitas itu benar-benar menyaksikannya, perpindahannya, prosesnya itu luar biasa sekali ya. Nah, dari situlah mulai dibangun anak perusahaan ya 2 mingguan yang lalu teman-teman semuanya. Ini sangat luar biasa sekali dengan pengalaman IT-nya juga ya. Mengemas exchanger yang baru dengan percepatan pengalaman yang sudah dilakukan hingga saat ini yang nantinya akan dilaunchingkan secara resmi tanggal 7 Juli besok. Ya insya Allah dari Indonesia ada beberapa leader yang qualified yang akan kita ajak ke kantor pusat bertemu dengan owner, meeting management dan mengikuti pelatihan ya, training para founder di seluruh dunia semacam itu. Jadi Juli nanti resmi Bitwin Exchange ini hadir di seluruh dunia. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya tentang sejarah ini? Insya Allah bisa, Mbak. Bisa. Paham, Master, paham. Ya, saya lanjutkan. Ini biar teman-teman lebih memahami ya penyampaiannya seperti apa. Nah, Bitwin Exchange ataupun Wincoin-nya ini adalah penyempurna tren cryptocurrency. Pertama, potensinya menggunakan exchanger ya. Kenapa exchanger? Karena exchanger lah salah satu pola ekosistem yang paling cepat untuk membangun sebuah komunitas. Tanpa exchanger mungkin agak lambat ya. Kita saksikan kripto-kripto yang muncul tanpa exchanger itu agak lambat pergerakannya kan gitu. Ya, yang kedua dengan market viral airdrop teman-teman. Nah, ini penyempurna kedua ya. Banyak kan rata-rata di luaran sana yang kita saksikan, yang kita alami sebelum-sebelumnya dengan pola airdrop itu market makin cepat bergerak kan gitu. Ditambah lagi dengan sistem bullish mining teman-teman semuanya. Peningkatan harga menggunakan mining ya. Sudah airdrop, polanya mining lagi kan gitu. Yang rata-rata selama ini airdropnya hanya sekedar staking. Nah, disitulah macetnya kripto-kripto untuk menaikkan harga koinnya. Kemudian ditambah lagi dengan percepatan network marketing teman-teman. Nah, ada peringkatnya, ada matchingnya, ada komisi referralnya, sampai ada insentifnya teman-teman semuanya. Nah, ini luar biasa. Dan nanti ditingkatkan ke Web3 blockchain ya, WinChain nanti teman-teman semuanya. Payment gateway, WinPay, social crypto, WinChat, dumping and pumpingnya itu menggunakan WinTrade-nya nanti teman-teman semuanya. Nah, inilah penyempurna tren kripto yang dikemas dan dioptimalkan oleh Mr. Datuk Niki semacam itu ya. Nah, ini slide ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini singkat-singkat aja. Nah, saya yakin teman-teman semuanya bisa menjabarkan dengan potensi yang ada ini. Sudah bisa dipahami? Siap, Master. Oke, saya geser. Nah, ini teman-teman semuanya sekilas biar teman-teman paham sekali lagi yang baru mendengar. Khususnya tim A, tim B, tim C yang dari leader A, B, C yang belum mengetahui. Ya, ini harap difahami ya, supply dari koin Win ini totalnya adalah 77 juta koin ya teman-teman semuanya. Yang akan dikeluarkan melalui sistem mining itu per hari maksimal 75.000 Win coin teman-teman semuanya. Nah, ini pembagian distribusinya seperti apa ya? Ini distribusinya nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Nggak perlu saya jelaskan di sini. Nah, di sini aja. Teman-teman semuanya, kalau kemarin ini ya, kalau kemarin pas pertama banget muncul plannya, itu masih level 1 itu ada syarat 2 jalur tim teman-teman. Tapi untuk saat ini, mulai 2 hari yang lalu, diinformasikan sebagai promo penggerak teman-teman semuanya, ya, yang penting omsetnya terakumulasi sampai 10.000 minimal ya. 10.000 apa? Hash rate ya. Satu hash rate-nya $1 ya. Sama aja dengan $100 lah teman-teman semuanya. Itu sudah masuk ke level 1 teman-teman semuanya. Kira-kira mudah atau mudah ini? Ya, mudah. Ya, mudah. Sangat mudah ya.
Dan ini mungkin sementara ya, mungkin setelah Juli besok ya, setelah launching besok sudah dinormalkan kembali. Jadi ini pembuka buat teman-teman semuanya yang mungkin membangun timnya masih eh, ngerem-ngerem atau belum gaspol. Nah, ini apa namanya menjadi motivasi tersendiri. Jadi hanya mencapai berapa itu ya? 100 ya. 100 dengan total 10.000 ini 100 ya. 100 saja sudah bisa mencapai peringkat level 1 dan merasakan passive income yang rutin didapatkan setiap hari nantinya. Nah, mulai dari level 2 baru sudah mulai seperti normal kemarin ya. 2 jalur tim yang dimana omset per jalurnya adalah 50.000. 50.000 kita akan mendapatkan bonus 4% ya. 4% dari mana? Dari hasil miningnya komunitas kita ataupun omset kita. Ya, jadi omset 10.000 misalkan ya. Itu hasil miningnya berapa? Dan kita mendapatkan 4% dari hasil mining itu setiap hari nantinya. Kan gitu. Level 3, 2 jalur tim. Omset per jalurnya 250.000. Level 4, 2 jalur tim. Omset per jalurnya 1 juta. Ya. Level 5, 2 jalur tim. Omset per jalurnya 2,5 juta. Dan persentase ini kita dapatkan rutin setiap hari, teman-teman semuanya. Simpel ya? Bisa dipahami? Paham, Master. Saya. Nah, nanti sekalian aja. Ini sekilas-sekilas aja. Kalau ini rumusan nggak perlu saya jelaskan ya, nanti Dicatat dibaca. dulu biar nanti nggak lupa pertanyaannya. Dicatat dulu. Rumus-rumusan berbentuk bahasa seperti ini, saya sendiri pun agak apa ya kurang semangat menjelaskan ya, karena untuk khususnya yang pemula-pemula itu agak susah nantinya. Dan slide rumusan-rumusan ini kita nanti akan bedahnya di sesi training leader aja. Yang penting secara basic tadi sudah bisa dipahami. Itu teman-teman semua. Nah, singkat cerita, ini adalah bisnis yang kita kemas dengan bahasa bisnis tanpa lawan, teman-teman semuanya. Ownernya nyata, triliuner, teman-teman semuanya. Rata-rata masyarakat di Malaysia khususnya itu sudah pada mengenal siapa sih Datuk Sri Niki ini, teman-teman semuanya. Beliau memiliki Bitcoin saja, kemarin disampaikan langsung oleh manajemen asistennya, John Wo ya. Itu 24.000 Bitcoin. Itu Bitcoinnya saja, belum aset-aset yang lain. Luar biasa. 24.000 Bitcoin itu berapa, Pak? Nah, muat Kalau Master rupiah. kalkulator saya. Kalkulator itu gitu. Jadi ini benar-benar orang triliuner, bukan baru merintis ya. Jadi seorang benar-benar orang kaya. Sampai saya dibilang gini, kalau Indonesia berprestasi, ada leader-leader berprestasi, jangan bertemu saya bicara tentang uang. Uang akan berjalan dengan sendirinya dan Anda saya pastikan kaya. Itu yang disampaikan ke saya. Jadi ya saya pegang komitmennya. Siapa leader-leader dari 15 leader nantinya yang menjadi penggerak inti ini bisa berprestasi, ya akan saya sampaikan si A, si B, si C-nya. Semacam itu teman-teman semuanya. Nah, punya sukses project. Jadi project-project yang dibangun oleh beliau, ya khususnya 8 perusahaan tadi, sukses berjalan lancar semuanya teman-teman semuanya. Itu mancanegara ya, project perusahaan-perusahaan mancanegara semuanya. Gitu. Perusahaan investasi, perusahaan exchange, exchange konvensional, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem network mining ya, bisnis tanpa lawannya kita bisa katakan semacam itu. Dimodali hingga 10 juta US dollar. Artinya 10 juta US dollar ini bukan seberapa, bukan apa-apa di mata Pak Niki. Hanya sebagai pancingan untuk membangun komunitas, dana marketing ya di awal. Dan ini sebenarnya belum waktunya saya sampaikan. Nanti ketika kita pulang dari KL itu baru boleh kita sampaikan. Tapi ini disampaikan nggak Pak Ahmad ya? Ya, nggak dulu nggak apa-apa Master. Nggak usah Biar ya. teman-teman Nanti tidak aja. penasaran. Pokoknya ada gulungan besar setelah 10 juta US dollar. Intinya gitu aja lah. Gitu. Nah teman-teman
Pasti nanti penasaran sekali proyek sebesar apa sih yang akan dibangun ini. Nah, kemudian profit harian rutin dan sudah listing teman-teman, bukan baru mau di listing ya, tinggal nanti membuat jalur blockchain-nya sendiri semacam itu. Nah, exchanger 50 juta pengguna dan sudah berada di 100 negara dan diinformasikan kepada para penggerak melalui network marketing. Kalau informasi Bitwin Exchanger ini dipublish di ju.com, habis kesempatan kita teman-teman semuanya. Maka ini hanya dipublish melalui penggerak network saja, tidak dimasukkan di Twitter ataupun sosial media di ju.com. Ini sekilas informasi untuk pemahaman penguatan teman-teman semuanya ya. Jadi silahkan teman-teman semuanya, dari apa yang sudah saya sampaikan sekilas ini, kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita nanti membahas hal yang lain. Ya ini. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi informasi yang disampaikan sesuai training kemarin dengan saya itu adalah, di sini pembahasannya adalah omset besar dan omset kecil. Artinya omset besar ini akan terhitung di satu jalur teman-teman semuanya. Nah, omset kecilnya adalah akumulasi dari akun-akun ataupun kaki-kaki kecil yang ada untuk melengkapi kaki besar. Misalkan nih ya, kaki besarnya ada 10.000. Nah, kaki kedua, jalur keduanya itu cuman ada 3.000, ada 4.000 gitu kan. Nah, itu kan belum seimbang itu. Tapi diseimbangkan dengan total akumulasi dari kaki-kaki yang ada ini mencapai jumlah yang sama di kaki besarnya, itu masuk kualifikasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Betul. Ya. Kenapa kita sampaikan konsentrasi fokus di 2 jalur? Agar paling tidak ketemu salah satunya itu jalur besar gitu. Pasti itu kan ketemu salah satunya jalur besar. Maka kaki-kaki yang kecil ini akan terakumulasi melengkapi jumlah kuantiti ataupun kualifikasi dari jalur besar semacam itu. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Pastikan teman-teman paham semuanya ya. Kalau sudah paham, saya akan membahas hal yang lain tentang skill ya, skill Master, AI. mau Silakan. bertanya satu. Untuk level Silakan. 1 itu kan totalnya 10.000. Nah, berarti itu hasil total direct kita ya? Mau direct, mau langsung di tim, itu akan terhitung. Ya, jadi total keseluruhan omset tim di bawah kita, totalnya ada 10.000, nilai hash rate-nya itu sudah kualifikasi. Oke. Tanpa. Berarti itu terakumulasi dari level 1 sampai level 5. Seperti itu ya? Ya. Yang Oke. tidak terhitung ketika dia hanya punya satu jalur, itu malah nggak kehitung.
Tapi kalau dia punya banyak jalur, itu yang kehitung. Siap, 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 siap. Paham ya maksudnya ya? Kalau Ya, satu jalur kehitung, orang bakal ngakalin semua. Gitu. betul. Jadi itu akumulasi ya. Seumpama kita punya 10 atau 20 atau 50 member langsung, terus terakumulasi lebih dari 10.000 itu kita masuk ke 5% ya. Iya, betul. Siap, siap. Oke, terima kasih. Ya, dari total yang saat ini mungkin tim yang kita miliki, ini belum tentu semuanya nanti menjadi akun resmi ataupun akun real ya. Karena yang harus dipastikan nantinya setiap akun yang ada di dalam tim kita, mereka semuanya harus KYC teman-teman semuanya. Nah, itu yang penting. Jadi tim-tim yang KYC nanti akan terhitung omsetnya di dalam tim kita, teman-teman semuanya. Ada lagi yang ditanyakan?